Dengan segala hormat disilakan. Cek. Saya di sini aja. Kalau di sana nanti kasihan yang sebelah timur ini sakit lehernya. Biar di tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa ayyid nahdatal watanid diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang paling gampang yang kalian seharusnya sudah tahu jawabannya. Dan sifat pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk mencari tahu jawaban, karena saya sudah tahu jawabannya dan kalian juga sudah tahu jawabannya. Cuma saya ingin bertanya aja. Ya, kalian datang ke sini, ke pondok ini untuk ngapain? Untuk ngapain? Ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya. Benar semuanya. Oke. Kalau memang tujuannya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka seharusnya perbuatan-perbuatan, kegiatan, pekerjaan itu yang kalian lakukan semuanya harus ada kaitannya dengan belajar, dengan ilmu. Ya. Pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan, aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan belajar yang dimana itu merupakan tujuan kalian ke sini, maka seharusnya tidak dilakukan. Misalnya, ya, kalian mau pergi ke dapur untuk memasak misalnya, ya, kalian sudah punya niat ini, saya mau ke dapur, saya mau masak mie apa yang lagi viral sekarang, mie kober apa nggak tahu saya namanya, ya. Kalian sudah bertekad ini, tujuan ke dapur saya mau masak mie, ya, mie goreng gitu. Nah terus sementara kalian di dapur, sampai di dapur kalian mencuci baju. Nah, kira-kira gimana menurut kalian itu? Kalian mau ke dapur masak mie goreng, tetapi sampai dapur kalian cuci baju. Ada hubungannya nggak itu? Nggak ada. Untuk apa kalian lakukan terus? Ya, kalian sampai dapur ya langsung siapkan peralatannya, siapkan minyak, siapkan pancinya. Hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan memasak mie, ya seharusnya tidak kalian lakukan. Kalau kalian lakukan sampai dapur, kalian katanya mau masak mie, tapi kalau sampai dapur malah cuci baju, apa enggak stres? Ya, begitu juga kalian datang ke pondok ini, kalian sudah tahu jawabannya, ya. Semuanya apa yang ada di pondok ini juga sudah tahu jawabannya, bahwa kita semuanya atau kalian semuanya di sini untuk belajar, maka jangan lakukan yang lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan belajar. Seperti tadi itu, ya kalian kesini ya belajar ya sudah, tidak perlu kalian ada nggak hubungannya kalian belajar kesini dengan pakai make up, ya
atau pakai pupur, pakai bedak, ya, pakai gincu. Ada hubungannya? Nggak ada. Buat apa? Gila. Ya. Kalian tadi mau masak mie, tapi kok malah nyuci baju, ya kayak begitu, ya. Emang kalian mau fashion show di sini? Ya. Ya udah, kalau kalian ini sudah pakai baju yang rapi, tertutup auratnya, tidak membentuk, tidak menerawang, tambah senyum dikit, udah siapa yang nggak cantik kalau udah kayak begitu, ya? Ngapain pakai apa? Pakai semen, pakai kerikil, pakai apa? Apuh, macam-macam dipakai ini. Kayak tidak percaya diri. Kenapa? Yang itu justru itu tuh, kalau kalian pakai itu tuh ketika dibacain mahfuzat mutolaah itu mental itu. Apa? Mahfuzat itu tidak masuk, tebal sekali pertahanannya ini katanya. Tidak bisa ditembus ini, tidak bisa masuk dia ininya. Ya. Terus pas mau menghafalkan mahfuzat, jada, kepleset saking licinnya. Lidahnya mulutnya itu karena ada lipstiknya atau apanya. Nggak perlu kalian di sini itu, ya. Nggak ada kaitannya dengan menuntut ilmu itu, ya, tidak ada kaitannya. Jadi yang nggak ada kaitannya, yang nggak ada hubungannya dengan menuntut ilmu nggak perlu dikerjakan di sini. Ya. Gila, stres namanya itu. Udah tahu kalian mau masak mie ke dapur kok sampai dapur malah nyuci baju. Nah, cuma sekarang ya itu ya, semua kegiatan kalian, semua yang kalian lakukan di sini harus ada kaitannya dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Kalau tidak ada kaitannya udah tidak usah dilakukan. Cuma sekarang kalian ini kan sudah diamanahkan menjadi OSNH. Jadi selain kalian belajar, kalian juga punya kewajiban untuk mengajar. Nah, itu bedanya kalian sekarang ini. Ini yang membuat kalian itu spesial, ya, di antara santriwati yang lain. Kalau santriwati yang lain itu mungkin datang ke sini masih murni dia hanya untuk belajar, ya. Tapi kalian OSNH, selain kalian belajar, kalian juga punya kewajiban, punya amanah untuk mengajar adik-adik kalian. Maka tugas kita di sini itu bukan hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Ya, jadi kalian sudah mendapatkan kewajiban baru dan amanah baru, dan ini merupakan kelebihan, ya, keutamaan, kekhususan, keistimewaan untuk kalian sebagai kelas 5. Ya, nanti lanjut akan kelas 6 juga yang dilantik sebagai SNH. Nah, ini merupakan keistimewaan, bukan justru sebagai beban, ya. Itu istimewa. Jangan kita merasa itu ditambahkan pekerjaan kita, ditambahkan amanah kita justru menjadi beban. Mana ada, ya. Kalau orang diangkat menjadi raja atau jadi presiden, ya, itu kan otomatis pasti dia merasa istimewa, merasa luar biasa, ya. Ya, meskipun amanahnya bertambah, ya, dia tidak menganggap itu sebagai beban. Walaupun kita harus ingat itu juga ada amanahnya di sana, ya, sekali. Tapi poinnya di sini harus diingat, kalian datang ke sini untuk belajar, tetapi juga karena kalian sudah diamanahkan menjadi OSNH, maka kalian punya keistimewaan lebih dan tanggung jawab lebih juga untuk mengajar dan mendidik. Oke? Ya, ini yang harus kalian sadari di awal. Ya. Dan perjalanan SNH kalian ini baru berumur berapa? Sebulan, ya. Ya, dilantik kemarin Februari akhir. Ya, baru sebulan, dan ini masih awal-awal. Ya. Masih di awal perjalanan kalian sebagai SNH, dan ya, hati-hati dengan kesan pertama ini, ya. Ya, kalian harus memulai ini dengan sebaik mungkin, ya. Makanya kan, ya, cover apa itu buku itu kan dibuat sebagus mungkin, ya. Terus kita berbusana itu serapi mungkin, sebersih mungkin, karena ini awal,
yang akan dilihat, akan diperhatikan orang. Kalau sudah bagus, ya insya Allah itu akan memberikan kesan yang baik. Nah, mumpung kalian masih di awal-awal seperti ini, dan alhamdulillah kemarin kita perhatikan mulai dari ya sebulan ini ya terutama, karena kalian baru menjalankannya selama sebulan kurang lebih, selama puasa kemarin ya alhamdulillah semua kegiatan Ramadan bagus, lancar, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa berjalan bagus. Itu bukti menjadi kesan yang baik untuk awal OSNH kalian ya. Tapi jangan kemudian dirusak dengan hal-hal yang tidak penting tadi itu ya, terlambatlah, terus melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan belajar, dengan ilmu. Nah, itu karena biasanya kalau zaman sekarang ini 1000 kebaikan itu bisa hilang ya, bisa terhapus, bisa dilupakan orang dengan jangankan 1,5 ya, dengan setengah kejelekan. Gitu. Nah, maka mumpung masih di awal, maka ini yang harus kita ingatkan, yang harus kami ingatkan untuk memulai perjalanan kalian mengawali OSNH kalian ini adalah tentu yang pertama itu masalah niat ya. Nah, mari kita dan kalian juga perbaiki niatnya untuk menjalankan OSNH ini. Tidak ada niat yang lain yang lebih baik selain, dan yang paling benar selain niat lillahi ta'ala. Tidak ada lain. Jadi kalian tadi punya kewajiban untuk belajar, dan juga karena kalian sudah OSNH juga mengajar juga. Nah, jadikan niat belajar dan mengajar itu niatnya adalah lillahi ta'ala ya, karena kalau tidak begitu, kalau bukan lillahi ta'ala, maka nanti kalian akan cepat kelelahan ya, dan cepat kecapean ya, dikit-dikit nanti anggotanya susah-susah diatur, anggotanya nggak bisa dikasih tahu, OSNH-nya sendiri juga melanggar. Itu kalian akan melihat hal yang seperti itu akan cepat lelah ya, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau kalian lillahi ta'ala, insya Allah ya terserah ya. Ini susah diatur, susah dikasih tahu, teman sendiri justru melanggar. Yang penting saya sudah mengingatkan, yang penting saya sudah menjalankan tugas, dan lillahi ta'ala ya sudah, saya akan terus melakukan. Jangan gara-gara banyak yang melanggar, banyak yang tidak bisa dikasih tahu, banyak teman sendiri yang juga justru melanggar, kita malah jadi berhenti melaksanakan tugas, berhenti melakukan tugasnya. Nah, itu tidak lillahi ta'ala. Tapi kalau lillahi ta'ala, pokoknya apapun yang terjadi, walau badai menghadang, jalan terus ya, karena ya yang dia tuju hanya lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat sama temennya, bukan karena ingin dipuji sama adik-adiknya ya, bukan karena teman-temannya tidak mendukungnya, bukan ya. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, apapun yang terjadi ya, jalan terus. Nah, makanya mumpung masih awal ini, maka sama-sama perbaiki niatnya ya, sama-sama perbaiki niat ya, karena niat inilah yang akan menjadikan segala yang kalian lakukan itu akan ada nilainya ya, percuma nanti kalian sudah capek-capek ya, ternyata tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas ya, maka ya capeknya itu aja yang kalian dapatkan. Jadi kalau lillahi ta'ala ya nanti akan ada balasannya tersendiri. Nah, maka mumpung masih awal, diperbaiki niatnya. Kalian, kita di sini khususnya kalian OSNH, niat kalian adalah mengajar dan mendidik ya, adik-adik kalian itu dengan niat lillahi ta'ala ya. Bayangkan semuanya itu ada berapa santriwati sekarang?
adik kalian itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu semuanya datang ke sini untuk belajar, semuanya datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan ilmu, untuk memperbaiki akhlaknya, untuk memperindah perangainya. Dan kalian sebagai SNH itu berperan untuk membantu mereka, adik-adik kalian itu untuk sampai ke sana, untuk menjemput tujuannya. Kalau semuanya itu ya ribuan, berapa sekarang itu ya, hanya 1000. Kalau semuanya 1000 santriwati itu semuanya mendapatkan ilmu yang dia mau, kemudian akhlaknya juga bagus ya, itu 1000 pahalanya itu buat kalian semua itu ya, karena kalian adalah yang bertanggung jawab juga untuk mengajar dan mendidik mereka, kalau tapi niatnya lillahi ta'ala. Nah, dari sini di awal-awal ini ya, perbaiki niatnya. Dan kemudian yang kedua itu yang pertama ya, perbaiki niat. Yang kedua, muker ini juga kalian ini kan organisasi ya. Organisasi itu organ itu apa? Gabungan ya, apa namanya? Gabungan jaringan-jaringan yang memiliki fungsi ya. Artinya kalau misalnya kita merujuk kepada anggota tubuh kita, misalnya kita punya organ mata misalnya. Nah, organ mata ini kan gabungan dari beberapa jaringan ya, ada jaringan pembuluh darahnya, ada jaringan sarafnya, ada jaringan macam-macam, siapa yang ngerti biologi. Nah, itu kan gabung jadi satu sehingga dia memberikan fungsi untuk melihat. Nah, supaya organisasi OSNH ini kan banyak organ-organnya, ada ya, ini termasuk ketua sekretaris bendahara mulai sampai bagian distrik, terus wirausaha teknologi, ini semua adalah ibaratnya ini organ-organ ya, organ-organ sebagaimana organ yang ada di tubuh kita, semuanya punya fungsi masing-masing dan semuanya ada kerjaannya masing-masing ya. Dan semuanya juga harus tahu kerjaannya ya, harus tahu tugasnya masing-masing ya. Dan maka supaya tahu tugasnya, supaya tahu pekerjaannya ya, maka diadakanlah musyawarah kerja ini ya, supaya organ-organnya itu berfungsi sebagaimana mestinya ya, berfungsi dengan baik dan berfungsi sesuai dengan tugasnya. Jangan sampai ada kalau misalnya organ mata itu tidak bisa melihat, berarti itu dinamakan organ apa biasanya? Cacat. Organ yang cacat ya. Ya. Kalau organ di tubuh kita ini tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, tangannya tidak bisa digunakan untuk bekerja, berarti itu kan namanya organ cacat. Nah, maka jangan sampai ada di OSNH ini, di OSNH kalian periode ini di evident generation, jangan sampai ada organ yang cacat. Ya, bagaimana caranya supaya organ itu tidak cacat? Ya harus tahu pekerjaannya, harus tahu tugasnya. Ya. Termasuk cacat itu juga bukan hanya tidak berfungsi ya, misalnya tadi tangan itu tidak bisa bekerja, bukan. Ketika dia juga digunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan kerjaannya juga, itu juga termasuk ya, mungkin bukan cacat tetapi organ yang error ya, mungkin kita katakan. Misalnya tangan kalian pakai untuk berjalan misalnya, gantiin kaki. Bisa nggak ya? Bisa aja, tetapi kan nggak normal itu ya. Ya. Jadi jangan sampai di OSNH generasi evident ini ada organ yang cacat dan ada organ yang tidak normal karena tidak berfungsi ya, tidak berjalan, tidak menjalankan tugasnya, atau menjalankan tugas tidak sebagaimana mestinya seperti tadi ya.
kaki dipakai buat makan, tangan dipakai buat jalan. Nah, itu tidak normal. Nah, makanya mukar ini diadakan supaya organ itu kalian itu berfungsi semuanya dengan baik, tidak ada organ yang cacat dan tidak ada organ yang error. Maka kalian bicarakan semuanya di sini, musyawarahkan semuanya di sini, supaya organ semuanya itu berfungsi. Ya, dan semuanya harus satu tujuan. Ya. Semuanya harus, organ itu harus bergerak satu tujuannya yang sama. Ya. Ya. Misalnya kalian organ tubuhnya apa? Otaknya mau makan, ya. Tetapi kakinya tidak mau kerjasama dan tangannya, ya. Tangannya tidak mau ngambil nasi, ya. Kakinya tidak mau berjalan ke dapur, tapi organ kepalanya itu isinya udah pengen makan. Nah, itu kan tidak bisa juga, ya. Atau dia mau organ tubuhnya itu mau melakukan apa, misalnya mau olahraga, ya, mau metik mangga misalnya. Tetapi organ yang lain tidak bekerja sama, tidak mau kerja sama. Matanya tidak mau melihat mangganya, terus kakinya tidak mau jalan, tidak mau loncat, itu kan tidak bisa terjadi juga. Nah, jadi yang selain setiap organ itu harus berfungsi sebagaimana mestinya, nah, juga organ itu harus punya tujuan yang sama. Jadi berbagai macam organ yang ada di sini, ya, harus punya tujuan yang sama. Ya, tujuan kita apa di sini di pondok ini? Ya, sudah jelas, sudah tertulis di dalam visi dan misi, ya, dan moto. Itu semuanya adalah tujuan. Nah, yang paling jelas adalah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kalian lakukan itu untuk membentuk santri atau santriwati yang baik, terus yang benar, terus bermanfaat, yang indah dan memakmurkan. Nah, itu tujuan kita, dan itu semuanya harus mengarah ke sana. Dan untuk mengarah ke sana, semua organ harus bekerja. Jadi tidak ada di sini organ-organ yang tidak ada kerjaan, ya. Nah, jangan merasa bagian perpustakaan, kita nggak ada kerjaan, buat apa mukar? Kita bagian wirausaha, nggak usahlah kerja. Nggak mungkin, kalau sudah menjadi bagian dari organ tubuh pasti dia ada kerjaannya. Coba kalian lihat organ tubuh kalian itu ada nggak yang nggak bekerja? Ya, pasti semuanya ada fungsinya. Nah, maka semua yang ada di sini, melalui mukar musyawarah kerja ini, kalian rumuskan, kalian bicarakan fungsi dari organ kalian masing-masing supaya kalian bisa berjalan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Maka ini eviden itu apa tadi? Terang, nyata, jelas. Ya. Ya, tinggal sekarang kalian yang menentukan ini, mau jelas, nyata, suksesnya, amin, atau mau jelas, nyata, gagalnya, nauzubillah. Ya, ini terserah kalian sekarang di sini. Ya, dan ini awal untuk menentukan kejelasan kalian itu di mukar ini. Ya, nah, di mukar ini kalian akan memperjelas semuanya, ya, akan menjelaskan semuanya, akan menerangkan semuanya sesuai dengan generasi kalian eviden. Ya, tentu kita semuanya ingin supaya generasi ini adalah jelas, terang dan nyata, ya, kesuksesannya, keberhasilannya. Ya, maka dimulai dari sini. Ma khaba man istasyara, tidak akan rugi atau tidak akan merugi, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Ya, maka jangan anggap mukar ini hal yang buang-buang waktu, tidak ada. Bukan, gitu ya. Semua yang kita lakukan di sini sudah kita ukur, sudah kita takar supaya itu semuanya ada kaitannya dengan pendidikan, ya, dan supaya untuk mengantarkan kalian sebagai generasi yang berkualitas. Nah, maka
Saya ringkas. Yang pertama, perbaiki niatnya. Terus yang kedua adalah buat semua organ itu di sini berfungsi sesuai dengan tugasnya. Jangan sampai ada yang cacat, jangan sampai ada organ yang error, yang tidak normal. Dan yang ketiga, perjelas misi kalian, ya. Jelaskan kepada adik-adik kalian, kami adalah generasi yang nyata, yang jelas keberhasilannya, kesuksesannya, bukan yang sebaliknya. Dan yang terakhir, apa tadi? Ma khaba manis tasyara, ya, tidak akan menyesal, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Ya, maka silakan diikuti proses musyawarah kerja ini dengan sebaik-baiknya, direncanakan, ya, karena ini menyangkut generasi kalian secara khususnya, karena ini akan dikenang, ya, oleh adik-adik kalian, ya, dan secara umum juga akan membekas di pondok ini, ya. Jadi yang akan dirasakan oleh adik-adik kalian dan pondok ini adalah seberapa besar manfaat yang kalian berikan ketika kalian menjalankan amanah ini. Dan jadi lupakan yang lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan organisasi, yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dengan pendidikan, ya. Mulai untuk fokus merumuskan kegiatan-kegiatan, program-program, dan fungsi-fungsi kalian, nah, supaya semuanya berjalan dengan baik. Yuk kita berdoa semoga apa yang akan kita musyawarahkan, berapa hari ini ukurnya? Ya, 5 hari ke depan itu bisa menjadi titik tolak, ya, nuqtatul intilaq, untuk kalian bisa melesat dan memperjelas keberhasilan dan kebermanfaatan kalian di sini, ya, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan berkah dan menjadi juga amal jariah untuk kalian masing-masing khususnya, ya. Ala hadhihi niyyah as-salihah naqra'ul Furqan al-Fatihah. Baik, semangat evidence generation. Kalian itu buktikan bahwasanya kalian jelas, nyata, terang manfaatnya, terang jelas keberhasilannya, terang jelas nyata kesuksesannya, ya. Mulainya dari mana? Dari sini, ya. Dari musyawarah kerja ini. Berikan yang terbaik untuk pondok ini, berikan yang terbaik untuk adik-adik kalian, karena sungguhnya itu juga kembali untuk diri kalian sendiri. Yang paling utama apa yang kalian lakukan sekarang di sini untuk pondok, untuk adik-adik kalian, paling utama itu akan hanya kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian melakukan sebaik-baiknya, maka kalian sendiri akan mendapatkan yang paling baik. Tapi kalau kalian melakukan setengah-setengah, kalian juga akan mendapatkan setengah-setengah, bahkan bisa kurang, ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al Ustaz Muhammad